Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan pada minggu kemarin. Topik hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan turunan fungsi sederhana. Khususnya kita akan mempelajari mengenai konsep marginal utilitas dan marginal product. Kemudian pada beberapa materi yang akan saya jelaskan, kita juga akan mengulang beberapa soal kembali yang sudah saya berikan kemarin, khususnya yang terkait dengan persoalan kaidah turunan fungsi yang digunakan untuk menentukan profit maksimum dan pengaruh pajak terhadap profit maksimum, termasuk juga penerimaan pajak pemerintah. Ya, jadi kita mulai. Sekarang kita akan membahas mengenai lanjutan penerapan turunan fungsi sederhana. Hal pertama yang perlu kita ketahui kalau kita membahas mengenai penerapan turunan fungsi sederhana itu adalah salah satu kegunaan dari konsep turunan fungsi. Yang kita pahami paling penting itu adalah mengenai derivatif fungsi, yaitu untuk menentukan nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu artinya kita bisa mencari nilai maksimum dan juga bisa mencari nilai minimum daripada fungsi. Karena nilai ekstrim itu nanti dalam aplikasi ekonominya akan terkait dengan pokok bahasan yang akan kita pelajari, baik itu yang berkaitan dengan persoalan minimisasi, misalnya terkait dengan biaya, atau persoalan maksimisasi yang terkait dengan penerimaan revenue atau juga profit. Ya, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi yang pertama harus kita pahami itu adalah konsep maksimum dan minimum pada fungsi. Jadi kalau kita ingin mencari nilai maksimum daripada sebuah fungsi, misalnya saya mempunyai fungsi, katakanlah Y sama dengan fungsi dari X. Ini akan memiliki nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu jika, ini persyaratannya, yang paling penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, turunan pertama daripada fungsi tersebut untuk X-nya sama dengan 0. Ini yang kita sebut dengan necessary condition-nya. Kemudian yang kedua, fungsinya akan maksimum jika turunan kedua fungsinya lebih kecil daripada 0. Kemudian fungsinya akan minimum jika turunan kedua fungsinya lebih besar daripada 0. Jadi maksimum dan minimum sebuah fungsi ini bisa kita dapatkan apakah itu berbentuk fungsi kuadrat maupun fungsi pangkat tinggi. Kalau itu fungsi kuadrat, ya misalnya fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang variabel bebasnya berpangkat 2, ya misalnya berbentuk fungsi kuadratnya seperti ini, ya, maka kita bisa menentukan titik ekstrimnya. Ini yang kita sebut dengan titik ekstrim, nilai ekstrimnya. Titik ekstrim akan mempunyai nilai ekstrim. Kalau itu bentuknya kuadrat, maka kita sebut dengan titik ekstrim absolut. Kalau posisinya seperti ini, maka ini absolut maksimum. Jadi titik ekstrim maksimum. Ya, nanti akan ketemu absisnya berapa, kemudian ordinatnya berapa. Ini kalau fungsi kuadrat. Bagaimana menentukan titik ekstrimnya ini? Ya, kita menggunakan cara ini. Turunan pertama fungsinya harus sama dengan 0. Kalau posisinya seperti ini, maka turunan kedua fungsinya akan lebih kecil daripada 0, karena posisinya adalah maksimum. Ya, ini yang harus kita pahami, yang kita pakai nanti untuk penerapan dalam ekonomi.
Misalnya saya pakai fungsi pangkat tinggi. Ini adalah contoh fungsi pangkat tinggi. Fungsi pangkat tinggi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, fungsi pangkat tinggi yang memiliki titik ekstrim, dan yang kedua fungsi pangkat tinggi yang tidak memiliki titik ekstrim. Kalau grafiknya seperti ini saya ambil di Graver Free. Ada sebuah fungsi pangkat tinggi, misalnya 2x pangkat 3 min 15x kuadrat plus 24x plus 30. Kalau kita gambar menggunakan Graver Free, grafiknya seperti ini. Ini adalah titik ekstrim maksimumnya. Ini adalah titik ekstrim minimumnya. Dalam fungsi pangkat tinggi, titik ekstrim maksimum disebut dengan titik ekstrim relatif maksimum. Syaratnya apa? Turunan pertama fungsinya sama dengan 0, yang pertama. Kemudian yang kedua, turunan kedua fungsinya lebih kecil daripada 0. Ya. Sebaliknya untuk fungsi ekstrim dalam posisi minimum seperti ini, maka syaratnya turunan pertama fungsinya sama dengan 0, kemudian turunan kedua fungsinya lebih besar daripada 0. Ya, ini kita mengulang pelajaran yang kemarin. Apakah fungsi pangkat tinggi itu memiliki titik ekstrim atau tidak? Nanti Anda lihat dari nilai diskriminannya, D-nya. B kuadrat min 4AC. Kalau diskriminannya lebih besar daripada 0, maka fungsinya akan memiliki titik ekstrim. Tapi kalau diskriminannya lebih kecil daripada 0, ini lebih besar ya, fungsinya tidak akan memiliki titik ekstrim. Titik ekstrim, tidak ada titik ekstrimnya. Ya. Grafik ini adalah grafik fungsi pangkat tinggi yang memiliki titik ekstrim. Artinya, diskriminan dari turunan pertamanya nanti kalau kita cari, ini kita peroleh dari turunan pertamanya, D kuadrat D, Y, DX, itu lebih besar daripada 0. Ya. Bedanya fungsi kuadrat dengan fungsi pangkat tinggi apa? Kalau dalam fungsi pangkat tinggi, selain memiliki titik ekstrim atau tidak memiliki titik ekstrim, dia akan memiliki titik belok. Ini yang disebut dengan titik beloknya. Inflection point-nya. Ya, misalnya ini. Ini yang disebut dengan titik belok. Syaratnya apa titik belok? Turunan kedua fungsinya sama dengan 0. Ya. Ini sudah saya bahas pada pertemuan yang kemarin. Ya, ini ya. Jadi konsep ini yang harus dipahami terlebih dahulu untuk menentukan titik nilai ekstrim sebuah fungsi. Syarat yang pertama, turunan pertamanya sama dengan 0 untuk X, dan turunan keduanya kalau lebih kecil daripada 0, maka titik ekstrimnya akan maksimum. Kalau lebih besar daripada 0, titik ekstrimnya akan minimum. Ya. Itu yang ini harus dipahami terlebih dahulu. Ya, sekarang saya berikan contohnya. Contoh ini saya ambil dari yang sudah Anda kerjakan kemarin. Ya, saya lihat masih ada beberapa yang perlu diperbagi kembali. Ya, contoh misalnya begini. Katakanlah sebuah perusahaan mesin pencuci piring itu dapat memproduksi hingga 100 mesin pencuci piring per minggunya. Pengalaman penjualan, ya, sales experience indicates that pengalaman penjualan menunjukkan bahwa pabrik dapat menjual mesin pencuci piring Q dengan harga fungsinya ini P plus 3Q sama dengan $600. Kemudian catatan produksinya menunjukkan bahwa biaya produksi mesin Q-nya itu TC-nya adalah 400 plus 150 Q plus 0,5 Q kuadrat. Pertanyaannya, tentukan find the weekly revenue function-nya. Jadi kita diminta menentukan fungsi TR-nya per minggunya. Kemudian yang kedua, fungsi profit per minggunya, fungsi profit, ya, keuntungan. Kemudian
Find the weekly production level for profit maximum. Kita diminta untuk menentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, ya, menentukan fungsi, karena kita tahu bahwa yang diminta itu adalah, kita melompat ke pertanyaan yang C dulu, ya. Yang diminta itu adalah fungsi laba. Kemarin sudah saya jelaskan, laba itu sama dengan selisih antara TR dan TC. Berarti kita bisa masuk ke pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Pertanyaan yang pertama itu menentukan fungsi total revenue-nya. Total revenue itu sama dengan harga kali Hi. Ya, tinggal kita masukkan. Harganya diperoleh dari mana? Harganya itu diperoleh dari fungsi harga dari mesin pencuci piring tadi itu. Di mana, ya, kalau dalam bentuk aslinya ini, ya, P plus 3Hi sama dengan 600. Ya, P plus 3Hi, P plus 3Hi sama dengan 600. Maka kalau bentuknya seperti ini belum merupakan sebuah fungsi. Ya, ini bisa kita anggap sebagai fungsi yang sifatnya implisit. Oleh karena itu harus kita rubah menjadi fungsi eksplisit. Sehingga bentuknya menjadi P sama dengan 600 min 3Hi. Dah. Kalau sudah, sekarang ini Anda masukkan ke fungsi TR-nya. Nih, berarti TR sama dengan P kali Hi. Berarti sama dengan 600 min 3Hi kali Hi. Berarti TR-nya sama dengan 600Hi min 3Hi kuadrat. Ya, ini sudah yang pertama. Berarti kita sudah bisa menentukan fungsi TR-nya ini. Ini soal yang A. Kemudian soal yang B, kita diminta untuk menentukan fungsi labanya. Berarti laba sama dengan TR min TC. Berarti TR-nya ini 600Hi min 3Hi kuadrat. TC-nya adalah 400 min 150Hi min 1,5 Hi kuadrat. Sehingga fungsi labanya kita kelompokkan variabel yang memiliki jenis yang sama. 3Hi kuadrat kita tambahkan dengan 1,5 Hi. Berarti sama dengan berapa? Min 4,5 Hi kuadrat. Kemudian plus 450 Hi min 400. Berarti ini adalah fungsi laba. Menjawab pertanyaan yang kedua. Ya. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan yang ketiga. Menentukan berapa level produksi yang akan memaksimumkan keuntungan. Ya. Level produksi yang akan memaksimumkan keuntungan. Kita masuk ke fungsi laba dulu. Ini yang C. Ya. Labanya tadi kan sama dengan min 4,5 Hi kuadrat plus 450 Hi min 400. Ya. Yang dicari adalah berapa level produksinya agar labanya maksimum. Artinya agar labanya maksimum, ini cara yang pertama dulu. Maka turunan pertama labanya untuk Hi-nya harus sama dengan 0. Kalau kita turunkan berapa? Berarti min 9Hi plus 450 sama dengan 0. 450, 9Hi sama dengan 450. Hi sama dengan 450 dibagi 9. Dibagi 9. Sama dengan 50. Ya. Jadi kalau perusahaan tersebut ingin memperoleh keuntungan yang maksimum, maka jumlah produksinya itu
sebesar 50. Berapa besar labanya? Ya kita masukkan. Berarti laba sama dengan min 4,5 kali 50 kuadrat plus 450 min kali 50 ini ya. Min 400. Kalau kita cari labanya adalah 10.850. Ya, ini 10.850. Ini cara yang pertama untuk menentukan posisi laba maksimum berdasarkan jumlah tingkat produksi yang harus dihasilkan. Atau cara yang kedua, ya, laba itu bisa kita dekati dengan menggunakan konsep MR sama dengan MC. Bisa menggunakan cara ini, bisa menggunakan cara yang pertama. Kalau MR sama dengan MC bagaimana? Ya kita cari dulu MR dan MC-nya dulu. Ya. Nah, bentar. Ini saya nih, kita menggunakan cara yang kedua. Laba itu sama dengan MR sama dengan MC. Ya, nih. Kita tentukan dulu, ini cara yang kedua ya. Nih, TR-nya dulu. TR tadi kan berapa? TR-nya sama dengan 600 min 3 kuadrat. TC-nya sama dengan 400 plus 150 plus 1,5 kuadrat. Berarti laba itu kalau MR sama dengan MC. Sekarang kita cari MR-nya. MR itu DTR DH. Kita turunkan dari TR-nya. Berarti 600 min 6H. Kemudian MC sama dengan DTC. Turunan pertama fungsi BA total untuk H-nya. Berarti 150 plus 3H. Ya. Nah, sekarang kita persamakan antara MR sama dengan MC. Berarti 600 min 6H sama dengan 150 plus 3H. Ini kita pindah ke ruas sebelah kanan, ini juga kita pindah ke ruas sebelah kiri. Berarti berapa? 9H sama dengan 450. Berarti H-nya sama dengan 50. Berarti sama dengan jawaban yang pertama tadi. Level produksi yang akan memaksimumkan keuntungan itu sama dengan 50. Berapa besar keuntungannya? H ini nanti Anda masukkan ke fungsi labanya. Ya. Dalam konsep pendekatan grafik, cara yang kedua, laba sama dengan MR sama dengan MC ini kita sebut dengan pendekatan kurva rata-rata marginal. Ya, kurva rata-rata marginal. Untuk yang pertama, itu kita sebut dengan pendekatan kurva total. Jadi kalau Anda menggunakan cara laba maksimum itu sama dengan turunan pertama laba untuk H-nya sama dengan 0, itu kita sebut dengan pendekatan kurva total. Kalau yang kedua ini, pendekatan kurva rata-rata atau kurva marginal. Ya, yang harus saya pahami. Kalau bentuk grafiknya bagaimana? Ini saya ambil di mata pelajaran di mikroekonomi. Kalau Anda sudah masuk di konsep pasar, jadi saya ulang ya. Penentuan harga itu sebenarnya terkait dengan posisi produsen di dalam pasar. Jadi penentuan harga. Saya ulang lagi. Ya. Ini sebenarnya sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, tapi untuk mengulang ya, harga itu tergantung dari posisi produsen di dalam pasar. Ya, harga, price.
price-nya ini. Ya, tergantung dari posisi produsen di dalam pasar. Yang pertama adalah produsen dalam pasar monopoli. Kalau produsen dalam pasar monopoli, ya, berarti harganya itu mencerminkan fungsi permintaan pasarnya. Jadi ini, ya, dengan demikian TR-nya itu sama dengan AHI min BHI kuadrat. Tapi kalau produsen dalam pasar persaingan sempurna, ya, harganya itu adalah mencerminkan konstan. Jadi TR-nya nanti sama dengan A kali Hi. Jadi beda dari sini. Jadi dalam pasar monopoli, kalau produsen itu ingin memperoleh keuntungan lebih banyak, yang dia lakukan itu adalah mempengaruhi perubahan harga barangnya. Jadi mainnya pada tingkat harga. Ya. Tapi kalau produsen dalam pasar persaingan sempurna, kalau dia ingin memperoleh keuntungan lebih banyak, bukan pada tingkat harga. Karena tingkat harga itu bukan domain dari produsennya. Jadi sifatnya given. Kalau dia ingin memperoleh keuntungan lebih banyak, maka yang dilakukan itu biasanya dengan cara menjual barang di pasar lebih banyak atau lebih sedikit. Tergantung dari kondisi yang ada pada saat itu. Ya. Contoh paling gampang misalnya, katakanlah Pertamina itu dianggap sebagai struktur pasar yang sifatnya monopoli. Ya. Pasar migas, ya, di Indonesia. Maka bagi Pertamina kalau dia ingin memperoleh keuntungan lebih banyak, dia mainnya pada tingkat harga. Harganya dinaikkan atau harganya diturunkan. Sebaliknya untuk pasar persaingan sempurna, atau yang mendekati ke arah bentuk pasar persaingan sempurna, misalnya untuk komoditi primer, ya, komoditi pertanian, itu sifatnya pasar persaingan sempurna. Atau mendekati ke arah bentuk persaingan sempurna. Kalau dia ingin memperoleh keuntungan, maka yang dilakukan adalah menjual barangnya lebih banyak atau lebih sedikit. Ya. Sehingga model grafiknya, kalau nanti kita lihat, bentuknya menjadi seperti ini. Ini adalah kondisi perusahaan monopoli dalam upaya untuk memperoleh laba maksimum. Ya. Ingat ya, ada dua pendekatan yang digunakan untuk memperoleh laba itu. MR sama dengan MC, atau laba sama dengan P min AC kali Hi. Ya. P min AC kali Hi. Ini kalau kita cari, P kali Hi itu kan sama dengan TR. AC kali Hi itu sama dengan TC. Sehingga labanya itu sama dengan TR min TC. Udah pendekatan ya. Ini pendekatan kurva total, ini pendekatan kurva marginal rata-rata. Kalau digambar, pendekatan kurva marginal rata-rata itu bentuknya yang pertama ini. Ya, ini adalah average revenue-nya, mencerminkan harga jual pasarnya. Ya, jadi AR sama dengan P-nya. Kemudian ini adalah marginal revenue-nya. Posisi laba maksimum itu ketika MR sama dengan MC. Jadi ini perpotongannya ini. Ini MR sama dengan MC. Ya. Kemudian perilaku grafiknya Anda perhatikan. Kurva marginal cost itu selalu memotong kurva average cost pada saat average cost-nya minimum. Ya, ini. Selalu seperti itu grafiknya. Ini adalah posisi di mana kalau dipilih pada saat MC sama dengan AC, itu artinya posisi break even point. Jadi perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak rugi. Ya. Kalau dia ingin memperoleh keuntungan, maka syaratnya MR sama dengan MC. Nanti ini mencerminkan harganya, ini mencerminkan cost-nya. Ya, ini adalah keuntungannya. Kalau menggunakan pendekatan kurva marginal, kurva rata-rata. Ya. Nah, yang kedua ini grafiknya adalah kurva total. Ini kurva TRTC-nya, ini adalah Hi-nya, sumbu tegaknya
revenue cost, sumbu horizontalnya itu quantity barangnya. Jadi labanya itu ditunjukkan oleh selisih antara TR dan TC. Kalau menggunakan pendekatan kemiringan garis itu ditunjukkan oleh ini DTR dengan C. Jadi ini adalah selisihnya itu merupakan kurva labanya, kurva keuntungan. Ini adalah posisi keuntungan yang paling maksimum. Ya, jadi ini adalah posisi laba maksimum tadi itu. Ya, ini. Jadi grafiknya seperti ini. Ini untuk produsen dalam pasar monopoli. Sebaliknya kalau produsen dalam pasar persaingan sempurna, ya, Anda lihat ini perbedaannya. Kurva harganya itu sama dengan average revenue-nya sama dengan marginal revenue-nya. Ya. Kemudian posisi labanya itu ditunjukkan ketika MR sama dengan MC. Jadi ini adalah MR sama dengan MC. Perilaku grafiknya, kurva marginal cost itu selalu memotong kurva average cost yang minimum. Nih, ini adalah AC minimum. Karena pada saat AC minimum besarnya MR, besarnya MC sama dengan besarnya average cost. Ini break-even point sebenarnya. Ya. Ini BIP sebenarnya, posisinya itu. Nanti Anda bisa membuktikan secara matematis ya. Kenapa pada saat average cost minimum, besarnya marginal cost itu selalu sama dengan besarnya average cost. Ya, ini posisi untuk pasar persaingan sempurna. Anda perhatikan yang nomor 4 ini ya. Harga terbentuk pada saat kurva marginal cost memotong kurva marginal revenue setinggi OP 0P1. Ya, setinggi ini. Ini harga di pasar. Kemudian besarnya penerimaan total itu ditunjukkan oleh penerimaan totalnya OH1A ya, OP1AH1. Besarnya biaya total OP2BH1. Jadi ini penerimaan, ini biaya. Selisih antara penerimaan dan biaya itu yang disebut dengan posisi labanya. Ya, ini gambar grafiknya untuk keuntungan baik di pasar monopoli maupun pasar persaingan sempurna. Tapi ingat ya, ekstrim monopoli itu tidak ada. Monopoli itu poor dalam pasar hanya ada satu penjual. Sebaliknya juga demikian. Pasar sempurna, pasar persaingan sempurna itu tidak ada. Tapi yang mendekati ke arah bentuk itu bisa jadi. Ya, sehingga diasumsikan sama dengan model pasar persaingan sempurna atau model pasar monopoli. Ya. Nah, ini sekarang contoh yang lain. Misalnya ya, contoh yang lain. Penggunaan turunan fungsi untuk memecahkan beberapa soal terkait dengan pengenaan pajak. Misalnya begini. Ada fungsi permintaan H sama dengan 30 min 2P. Nah, kemudian fungsi biayanya ini, TC 2,5. Jika pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar T rupiah misalnya, berapa pajak tersebut harus dikenakan agar keuntungan penerimaan pajak pemerintahnya adalah maksimum. Kalau kita selesaikan bagaimana? Ya, yang diketahui TC-nya sama dengan 2,5 plus 1,5 Hi plus 0,25 Hi kuadrat. Kemudian fungsi permintaannya, Anda ingat ya, kalau model fungsi permintaannya Hi sama dengan fungsi P, itu tidak bisa disamakan dengan fungsi biaya. Oleh karena itu, fungsi permintaannya harus kita rubah dulu menjadi P sama dengan fungsi Hi. Hi sama dengan 30 min 2P. Sekarang Anda rubah menjadi bentuk PHI. Berarti 2P sama dengan 30 min Hi. Berarti P sama dengan 15 min setengah Hi. Harus dirubah seperti ini dulu.
supaya menyesuaikan dengan bentuk fungsi biayanya. TC sama dengan fungsi Hi, maka fungsi harganya juga sama dengan fungsi dari Hi. Dah. Sekarang dari sini kita tentukan TR-nya dulu. TR sama dengan P kali Hi. Berarti TR sama dengan 15 Hi min setengah Hi kuadrat. Dah. Sekarang kita tentukan fungsi biaya setelah pajak, karena ada penggunaan komponen pajak. Ya, ada komponen pajak. Ada komponen pajak, maka ini fungsi biayanya nanti akan berubah. TCT itu sama dengan TC plus T kali Hi. Jadi fungsi biaya setelah pajak TCT sama dengan 2,5 plus 1,5 Hi plus 0,25 Hi kuadrat plus T kali Hi. Jadi ini fungsi biaya total setelah dikenakan pajak. Jadi ditambah dengan pajak per unit yang dibebankan dikali dengan kuantiti barang yang diproduksi. Ya. Nih, sekarang kita cari fungsi labanya dari persamaan tadi itu. Berarti laba sama dengan TR min TCT. Berarti labanya, TR-nya kita tahu tadi berapa? 15 Hi min setengah Hi kuadrat min TCT-nya tadi berapa? 2,5 min 1,5 Hi min 0,25 Hi kuadrat min T kali Hi. Sehingga fungsi labanya ini Anda jumlahkan menjadi berapa? Setengah ditambah dengan 1/4 berarti min 3/4 Hi kuadrat plus 15 dikurangi dengan 1,5, 13,5 Hi min 25. Nah, ya, min 25 ini min T kali Hi. Ya. Sekarang tujuan perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan. Agar labanya maksimum, maka turunan pertama fungsi laba untuk Hi-nya harus sama dengan 0. Kita turunkan sekarang. Min 12 dibagi 4 berarti sama dengan 6 dibagi 4 ya. Min 6/4 Hi plus 13,5 min T sama dengan 0. Ya. Ini menjadi sebuah fungsi. Sekarang kita keluarkan T-nya ke ruas sebelah kiri. Berarti T sama dengan min 6/4 Hi plus 13,5. Ini adalah fungsi pajak per unitnya yang nanti akan kita cari. Berarti kita harus menentukan dulu Hi-nya berapa. Agar bisa kita cari, sekarang fungsi pajak per unit ini kita masukkan ke fungsi penerimaan pajak pemerintah. Pajak pemerintah itu T besar sama dengan T kali Hi. Berarti sama dengan min 6/4 Hi plus 13,5 kali Hi. Ya, saya buat ke sini. Berarti T sama dengan min 6/4 Hi kuadrat plus 13,5 Hi. Jadi ini adalah fungsi penerimaan pajak pemerintah. Ya, saya ulang. Ini fungsi penerimaan pajak pemerintahnya. T sama dengan min 6/4 Hi kuadrat plus 13,5 Hi. Ya. Apa tujuan pemerintah terkait dengan penerimaan pajak itu? Tujuan pemerintah itu adalah memaksimumkan penerimaan. Agar T maksimum, maka ini syarat yang harus dipenuhi. Turunan pertama fungsi penerimaan pajak pemerintah untuk Hi-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita cari menjadi berapa? Min 6 kali 2, 12 dibagi 4, min
3Hi plus 13,5 sama dengan 0. Berarti 3Hi sama dengan 13,5, Hi-nya sama dengan 13,5 dibagi 3. Hi sama dengan berapa? 13,5 dibagi 3, 4,5. Ya, Hi-nya. Nah, yang penting harus cari dulu Hi-nya. Kalau Hi sudah ketemu, sekarang kita cari pajak per unitnya. Berarti pajak per unitnya, T-nya kita masukkan ke rumus yang pertama tadi. T sama dengan min 6/4 Hi plus 13,5. Berarti T sama dengan min 6/4 kali 4,5 plus 13,5. Berarti T-nya nanti kalau kita cari sama dengan 6,75 atau 6/3/4. Ya, 6/3/4. Nah, berarti sudah selesai. Jadi agar penerimaan pajak pemerintahnya maksimum, maka pajak per unit yang harus dibebankan kepada produsen sebesar Rp6,75 misalnya, kalau satuannya rupiah. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, berapa besar penerimaan pajak pemerintahnya? Ya, Anda masukkan aja. T sama dengan T kecil kali Hi. Berarti 6,75 kali 4,5. Ya. Rp30,375 ya. Ini penerimaan pajak pemerintahnya. Ya. Nih, ini untuk profit maksimum dan pengenaan pajak per unit. Ya. Dah. Ya, kalau sudah sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi itu terkait dengan turunan fungsi kita pakai untuk menentukan konsep marginal product. Sekarang yang perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fungsi produksi. Fungsi produksi itu adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara input yang digunakan dalam sebuah produksi dengan output yang dihasilkan. Ada input, faktor-faktor produksi, ya kalau Anda belajar di mikro. Faktor-faktor produksi itu digunakan untuk menghasilkan sejumlah output. Dalam realitas empiriknya, fungsi produksi itu akan memiliki input lebih dari satu. Ya, misalnya ini adalah inputnya dalam yang kita sebut dengan faktor-faktor produksi. Ada input X1, X2, X3. Ya, TP-nya ini adalah total outputnya, atau ada yang menulis dengan Hi boleh. Kalau diasumsikan input X2, X3 ini adalah input tetap, ya input yang tidak berubah dalam jangka pendek. Misalnya kalau kita berbicara mengenai produksi produk tertentu misalnya, maka yang dijadikan sebagai input itu dalam jangka pendeknya yang dianggap tetap misalnya adalah tidak mengalami perubahan, itu gedung, peralatan, ya, mesin, dan sebagainya ini. Sedangkan kalau X1-nya ini dianggap sebagai input yang variabel. Input yang berubah seirama dengan berubahnya output. Artinya apa? Model fungsi produksi ini adalah fungsi produksi yang hanya memiliki satu variabel bebas. Di luar variabel tersebut dianggap tetap tidak mengalami perubahan. Itu asumsi ya. Sehingga kalau digambar, fungsi produksi yang hanya memiliki satu variabel bebas, itu grafiknya adalah posisi maksimum seperti ini, TP. Jadi ada posisi total produk yang maksimum. Ini adalah TP maksimum. Ya. Selain fungsi total produk,
kita juga mengenal fungsi marginal product. Ya. Jadi kalau dicari, ya, grafiknya seperti ini ya. Ini total produknya, kemudian ada marginal product dan ada average produknya. Jadi kalau TP sama dengan Fx misalnya, maka dari sini kita bisa mencari kurva atau fungsi average produknya. Average product itu berarti TP dibagi dengan X-nya. Ya, itu average product. Kemudian ada kurva marginal product. Marginal product itu DTP untuk DX-nya. Marginal product itu adalah tambahan output yang dihasilkan karena adanya penambahan pemakaian satu unit input. Jadi kalau inputnya sebagai variabel bebas mengalami perubahan sebesar X tertentu, maka outputnya juga akan mengalami perubahan. Sehingga kalau digambarkan, fungsi total produk itu seperti ini. Ini misalnya saya buat ilustrasi ya. Kalau total produknya itu diketahui 21X plus X kuadrat min X pangkat 3 bentuknya fungsi pangkat tinggi, maka average produknya bisa dicari. Average produknya TP dibagi dengan X. Berarti 21 plus X min X pangkat 2. Marginal produknya itu DTP untuk DX-nya. Berarti sama dengan 21 plus 2X min 3X kuadrat. Ya. Dalam fungsi total produk itu kita kenal daerah yang menunjukkan posisi produksinya. Ada 3 tahapan produksi. Daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Daerah pertama itu adalah daerah produksi di mana fungsi total produknya mengalami kenaikan sejalan dengan penambahan input dalam kegiatan produksi itu. Ya, ini. Pada tahap pertama ini dianggap posisi yang belum optimal. Ya, belum optimal. Artinya skala produksinya masih perlu bisa dinaikkan. Ya. Kemudian ada daerah produksi yang kedua ini. Ini yang disebut dengan daerah produksi yang efisien. Daerah produksi yang efisien itu ditunjukkan ketika total produknya meningkat sampai dengan batas maksimum yang tertinggi itu, kemudian ditunjukkan oleh kurva marginal produk yang menurun. Marginal produk yang menurun itu sampai dengan batas 0 ditunjukkan oleh kemiringan garis marginal produknya itu yang negatif. Ya. Ini. Posisi kedua itu ditunjukkan ketika average produknya meningkat sampai posisi yang optimum. Jadi pada saat AP-nya maksimum, itu akan dipotong oleh kurva marginal product. Jadi kebalikan dari tadi ya. Kebalikan dari pendekatan yang pertama. Kalau marginal cost itu memotong kurva average cost pada saat average cost minimum, ya, itu terkait dengan biaya. Tapi kalau terkait dengan produksi, kurva marginal product itu akan memotong kurva average product pada saat average produknya maksimum. Jadi pada saat AP maksimum, besarnya MP sama dengan besarnya AP. Nanti bisa Anda buktikan secara matematis. Ya. Yang perlu diingat ini aja. Stage 2, daerah produksi yang paling efisien itu ditunjukkan ketika kurva TP-nya meningkat, kurva AP-nya juga mengalami kenaikan sampai dengan posisi yang maksimum, kemudian ditunjukkan ketika marginal produknya itu menurun, kemiringan garisnya negatif. Ya. Nih, negatif sampai dengan MP0. Kemudian state yang ketiga itu adalah posisi yang tidak efisien. Karena penambahan input itu akan menyebabkan penurunan output yang dihasilkan dalam kegiatan produksi. Penurunan output dalam kegiatan produksi itu nanti ditunjukkan oleh
nilai MP yang negatif. Ya, HP-nya juga turun. Yang perlu diketahui juga pada saat TP-nya maksimum, TP maksimum, ini yang kedua nanti Anda buktikan juga. Pada saat TP-nya maksimum, besarnya marginal produk itu sama dengan 0. Ya, coba Anda buktikan nanti secara matematis. Ada dua tugas Anda. Yang pertama, mencari posisi average product maksimum yang akan menunjukkan besarnya marginal product sama dengan besarnya average product. Kemudian yang kedua, buktikan bahwa pada saat TP-nya maksimum, besarnya marginal produknya sama dengan 0. Nih. Ya, jadi saya ulang kembali. Fungsi marginal product itu diturunkan dari kurva total product. Dari kurva total product, kita juga bisa menurunkan kurva average product. Total product, average product, marginal product. Yang perlu diketahui, tujuan produsen dalam memproduksi barang itu dianggap untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Apa syarat yang harus dipenuhi agar dalam memproduksi barang yang memberikan keuntungan maksimum tersebut? Syaratnya apa? Syaratnya, ya, ini yang paling utama, syarat agar keuntungan produsennya maksimum, besarnya marginal produknya itu sama dengan PX dibagi dengan PH. PH itu harga outputnya ya. PX ini adalah harga input. Kalau PH itu harga outputnya. Ya. Itu ada di buku saya di halaman, bentar. Nanti silakan dilihat di buku saya ada di halaman ada di halaman 82. Ya, 82. Agar produsen memperoleh keuntungan yang maksimum, syarat yang harus dipenuhi itu marginal produknya sama dengan hasil bagi input harganya dengan harga outputnya. Yang perlu diingat ini. Sekarang contoh soalnya, misalnya saya ambilkan di buku saya. Jika diketahui fungsi produksi sebuah perusahaan untuk menghasilkan output pada tingkat penggunaan input adalah G sama dengan 35 plus 4,5 X kuadrat min 1/3 X pangkat 3. Jika harga inputnya PX-nya 200, PG itu 10, tentukan jumlah output yang digunakan agar keuntungannya maksimum. Ya. Cara penyelesaiannya bagaimana? Kalau saya selesaikan, ya, dari fungsi total produk ini, X kuadrat min 1/3 X pangkat 3, kita cari MP-nya dulu. MP itu sama dengan DH DX. Berarti sama dengan 9X min X kuadrat. Ya, ini MP-nya. Kemudian syaratnya sekarang kita masukkan. Nah, kalau ini sudah ketemu, syarat agar keuntungan produksinya maksimum itu MP sama dengan PX dibagi dengan PH. Harga input dibagi dengan harga outputnya. PX-nya 9X min X kuadrat sama dengan harga inputnya 200, harga outputnya 10. Berarti 9X min X kuadrat sama dengan 20. Ya. 9X min X sama dengan 20. Berarti, sekarang kita cari X-nya. Berarti 9X min X kuadrat min 20 sama dengan 0. Atau kalau saya rubah dalam bentuk yang lain, ya ini saya kalikan dengan minus semua supaya hasilnya positif. Berarti ini min
X kuadrat min 9X plus 20 sama dengan 0. Ya. Sekarang kita cari nilai X-nya. Ada dua cara mencari nilai X-nya. Anda gunakan rumus ABC atau difaktorkan kalau bisa. Ini misalnya saya coba difaktorialkan. Kalau saya coba difaktorialkan berarti X min ya, X sama dengan 0. Karena ini positif maka minus. Berarti minus berapa? 4 dan 5. Berarti X1-nya sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan 5. Jadi ada dua nilai positif, X4 dan X5. Kalau misalnya ada dua nilai, satu positif, satu negatif, maka yang dipakai adalah nilai yang positif. Kalau nilainya sama-sama positif, maka kita cek pada turunan marginal produknya. Sesuai dengan ketentuan yang saya sampaikan tadi itu. Marginal produknya itu turunannya harus negatif. Negatif itu menunjukkan kemiringan garis marginal produk turunannya itu posisi yang menurun. Ya. Jadi kalau kita selesaikan tadi itu ya, X1-nya kan ada X1-nya 4 dan X2-nya sama dengan 5. Kemudian marginal produknya tadi kan ketemunya berapa? Marginal produknya 9X min X kuadrat. Sekarang kita cari kemiringan dari marginal produk DMP dx-nya. Berarti 9 min 2X. Ya. Syarat posisi apa? Maksimum itu kan turunan keduanya lebih kecil daripada 0. Ya. Sekarang kita masukkan untuk X1 sama dengan 4 berarti 9 min 2 kali 4. Ya, berarti ini 1. 1 itu artinya marginal produknya dalam posisi menaik. Yang kita pilih kan MP yang menurun, grafiknya tadi ya. Grafiknya tadi MP-nya menurun. Sekarang kita cek pada X2 sama dengan 5. Kalau X2 sama dengan 5, kita masukkan ke DMP dx, turunan marginal produk untuk X-nya itu 9 min 2 kali 5. Sama dengan min 1. Itu artinya marginal produknya adalah menurun. Yang dipilih itu adalah posisi MP yang menurun. Ya, jadi agar labanya maksimum, maka input yang digunakan itu sebesar 5. Ya, input yang digunakan sebesar 5. Berapa jumlah output yang dihasilkan? Jumlah outputnya ya tinggal dimasukkan. Anda masukkan ke fungsi yang pertama tadi itu. Jumlah outputnya berarti X sama dengan 35 plus 4,5 kali 5 kuadrat min 1/3 kali 5 pangkat 3. Jadi kalau dicari X-nya sama dengan 1,083. Jadi agar keuntungannya maksimum, maka jumlah atau input yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut sebanyak 5. Misalnya ya, kalau input berupa tenaga kerja ya 5 orang katakanlah ya. Berapa output yang dihasilkan? Outputnya sebesar 105,83. Ya, ini. Dah, ini. Kemudian yang kedua, konsep turunan fungsi digunakan untuk menentukan utilitas marginal. Marginal utilitas. Marginal utilitas atau utilitas marginal itu MU adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen dari setiap tambahan konsumsi 1 unit barang.
Jadi ada kurva utilitas. Kurva utilitas itu adalah kurva yang menunjukkan konsumsi dari sebuah barang yang akan memberikan tambahan kepuasan yang sama. Jadi dalam konteks matematika, marginal utilitas itu pada dasarnya sama dengan turunan pertama dari kepuasan totalnya. Jadi fungsi utilitas total itu kalau digambar, total utilitas sama dengan fungsi dari H. Ya, H ini adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Ya, TU itu adalah mencerminkan tingkat kepuasan dalam mengkonsumsi barang tersebut. Kalau digambar grafiknya seperti ini. Ya, hampir sama seperti fungsi total produk. Ya, ini H itu adalah barang yang dikonsumsi, TU itu total utility-nya, tingkat kepuasannya, yang diukur dalam bentuk nominal misalnya. Ya. Nih. Nah, dari total utilitas itu kita bisa menurunkan marginal utility-nya. Marginal utility-nya itu berarti sama dengan DTU untuk DH. Ya. Turunan pertama dari total utilitasnya. Ya, sehingga kalau digambar grafiknya seperti ini. Pada saat total utilitasnya maksimum, marginal utilitasnya itu sama dengan 0. Itu bisa Anda buktikan nanti. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau mencari TU maksimum caranya bagaimana? Ya sama seperti yang tadi cara pertama itu. DTU untuk H-nya sama dengan 0, necessary condition-nya. Kemudian syarat yang mencukupi, turunan kedua fungsinya harus lebih kecil daripada 0. D kuadrat TU untuk DX kuadratnya harus lebih kecil daripada 0. Ya. Nanti Anda buktikan apakah pada saat seperti ini marginal utilitasnya sama dengan 0. Tinggal Anda masukkan aja nanti nilai H-nya ini berapa. Ini Anda masukkan ke fungsi TU marginal utility-nya, nanti ketemunya berapa. Kalau benar, MU-nya pasti sama dengan 0. Nah, itu Anda buktikan secara matematis. Ya, saya berikan contoh misalnya ini ya. Katakan ini, pendekatan kepuasan marginal bertolak pada anggapan bahwa kepuasan konsumen itu dapat diukur dengan uang. Dan konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan totalnya. Agar diperoleh kepuasan yang maksimum, maka harus dipenuhi syarat. Syaratnya apa? Agar kepuasannya dalam mengkonsumsi barang itu maksimum, maka ini syarat yang harus dipenuhi. Harga produknya itu sama dengan marginal utilitasnya. Ini yang harus dipenuhi. Harga produk sama dengan marginal utilitas. Ya, kalau syarat ini dipenuhi, maka kepuasan yang diperoleh konsumen itu akan maksimum. Ya, contoh misalnya ini ya. Berapa jumlah barang yang harus dibeli konsumen jika harga barang per unitnya $20 dan fungsi kepuasan konsumennya ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut. Jadi P-nya sama dengan $20. TU-nya itu sama dengan 220 H min 0,5 H kuadrat min 200. Sekarang kita cari dulu marginal utilitasnya. Marginal utilitasnya itu berarti MU DTU untuk DH-nya. Kalau kita turunkan 220 min H. Ya, 220 min H. Kemudian agar kepuasannya maksimum, ini kalau sudah kita peroleh ini, agar kepuasan maksimum, maka P, ya, saya ulang, agar kepuasannya maksimum, maka P sama dengan MU. P-nya itu 20 sama dengan 220 min H.
Berarti Hi sama dengan berapa? 200. Jadi kesimpulannya, kalau konsumen tersebut ingin memperoleh kepuasan yang maksimum, maka jumlah barang yang dikonsumsi itu sebanyak 200 unit misalnya. Berapa besar kepuasannya? Nanti ya Anda masukkan ke fungsi TU-nya itu. Untuk Hi sama dengan ini, Anda masukkan ke sini. Jadi TU-nya sama dengan 220 kali 200 min 0,5 kali 200 kuadrat min 200. Ya, TU-nya kalau dicari itu sama dengan 48.000 min berapa ini? Setengah kali 200 kuadrat berarti 20.000 min 200. Berarti TU-nya sama dengan 48 dikurangi 20.200 berarti sama dengan 23.800. Ya, 23.800. Ya, ini sudah. Ini untuk penerapan yang kedua. Jadi, saya ulang kembali, turunan fungsi dipakai untuk menentukan marginal utilitas. Kemudian yang kedua, yaitu marginal produk. Marginal produk untuk fungsi produksi, marginal utilitas untuk fungsi utilitas. Ya, saya kira itu. Nah, untuk latihan soalnya, ini coba Anda kerjakan di buku saya. Yang pertama, Anda kerjakan di halaman 95, nomor 4 dan nomor 5. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, halaman 96. Yang paling bawah, nomor 10, itu bukan nomor 9 ya, Anda betulkan. Kalau di buku saya itu ada kesalahan, itu nomor 10 sebenarnya. Ya, saya betulkan dulu. Ini kalau di buku saya ada di Ini kalau di buku saya ada di nomor 9. Kalau ini nomor 10. Ya. Anda betulkan itu. Jadi ada 4 soal ya. Mudah saya kira. Halaman 90 nomor 4 dan nomor 5. Halaman 96 nomor 10. Atau kalau di buku saya nomor 9. Kemudian halaman 97 nomor 11. Ya. Halaman 97 nomor 11. Kalau di buku saya nomor 10. Ya, itu saya kira. Saya mohon dikerjakan, nanti minggu depan akan saya bahas kembali untuk bahasan yang kedua ini. Minggu depan saya akan menambahkan lagi untuk konsep elastisitas. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Ya, kemudian quote terakhir ya untuk saya. Mumpung Anda masih semester 1 ini saya ambil dari beberapa sumber di internet. Ya. Jadi dalam perkuliahan itu, ukuran kebahagiaan itu bukan sekedar mendapatkan indeks prestasi tinggi yang membuat kita bersyukur. Tapi yang paling penting, apalagi dalam kondisi sekarang itu adalah bersyukurlah kita ketika Anda mendapatkan kesempatan kuliah. Nah, kesempatan kuliah inilah yang membuat kita menjadi lebih bahagia. Kenapa ini saya katakan? Di Indonesia itu tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah. Ya. Jadi mereka yang bisa kuliah itu adalah sebagian kecil dari masyarakat seusia Anda yang mampu melanjutkan pendidikan di bangku perguruan tinggi. Ya, ingat ya, dalam struktur ketenaga kerjaan, tenaga kerja kita itu didominasi oleh mereka yang berpendidikan menengah ke bawah, terutama SMP, SD. Yang berpendidikan tinggi itu relatif tidak begitu banyak. Oleh karena itu, bagi kita yang mampu
melanjutkan studi sampai perguruan tinggi itu patut kita syukuri. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan ini untuk menjadikan diri Anda menjadi lebih baik lagi. Ya, saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.